Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jurnal Farouk. Oke geng, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kasus dari Maribel. Maribel ya geng, bukan Annabelle yang boneka serem itu geng. Jadi gini geng, di London itu pernah ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bocah geng. Video-video awal ini baru senang bahas tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bocah dan juga remaja geng. Menurut gua tuh effort karena apa ya, di usia segitu tuh udah melakukan penghilangan nyawa dan di luar nalar gitu geng. Oh ya geng, buat kalian dimanapun kalian berada nih geng, semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa geng. Oke geng, kita lanjut ke videonya. Musim panas pada tahun 1968 di Scotwood di kota London, negara Inggris, telah ditemukan sosok tak bernyawa tergeletak di lantai di dalam sebuah rumah dengan pintu yang tertutup rapat. Polisi segera datang untuk mengidentifikasi korban yang bernama Martin Brown. Dan dikarenakan tidak adanya tanda-tanda kekerasan yang jelas, polisi mengatakan bahwa kematian anak berusia 4 tahun itu adalah akibat dari kecelakaan tragis yang dialaminya geng. Namun polisi merasakan ada sesuatu yang janggal nih. Lalu setelah beberapa minggu dari ditemukannya Martin Brown, masyarakat kembali digegerkan dengan penemuan bocah berusia 3 tahun yang tewas tercekik atau kayak ada bekas cekikan gitu geng di lehernya geng, di kawasan industri di tempat biasa para anak-anak itu bermain. Beberapa minggu setelah kematian dari si Martin Brown ini geng, masyarakat itu kembali digegerkan dengan penemuan mayat baru lagi, bocah yang berusia 3 tahun. Dia tuh tewas digantung gitu geng di tempat kawasan industri di mana tempat mereka biasa bermain. Namun nih geng, yang aneh, bocah 3 tahun yang bernama Brian Howe ini mengalami luka di bagian tubuhnya, antara lain bekas tusukan di pahanya, dan yang lebih menyeramkan adalah alat vital dari si korban ini geng dimutilasi sebagian, jadi dipotong setengah gitu, dan segumpal rambutnya ini hilang. Beberapa saat kemudian tanda lain juga ditemukan di bagian tubuhnya yang terlihat seperti tanda M, yang memang sepertinya itu sengaja ditinggalkan oleh pelaku geng. Polisi dan juga masyarakat yang berada di area sekitar ini mulai kompak geng. Mereka bergerak menanyai semua anak-anak yang berada di wilayah tersebut, dan dari sekian banyaknya jawaban, hanya ada 2 bocah yang menunjukkan perilaku aneh di saat ditanyai oleh polisi, yakni salah satunya adalah Norma Bell yang berusia 13 tahun dan juga Mary Bell yang berusia 11 tahun. Saat ditanyai, si Norma Bell ini hanya tersenyum-senyum seolah-olah ada lelucon besar yang sedang dia saksikan geng. Sedangkan Mary Bell juga bersikap aneh dan juga mengelak semua pernyataan dari polisi geng. Jadi si Maribel ini nggak ngaku tentang pertanyaan-pertanyaan dari polisi. Nah, meskipun kedua anak ini memiliki nama belakang yang sama, tetapi mereka ini tidak memiliki hubungan keluarga. Hingga akhirnya pada suatu titik, Maribel mengaku telah melihat anak-anak berusia sekitar 8 tahun bersama Brian pada hari saat ia ditemukan tewas. Maribel mengklaim dia melihat bocah itu memukul Brian dan menusuknya menggunakan gunting. Dengan adanya pengakuan tersebut, polisi segera melakukan pencarian terhadap bocah laki-laki yang dimaksud oleh si Maribel ini geng, yang diperkirakan usianya adalah 8 tahun. Tapi sayangnya polisi tidak mendapatkan hasil apapun, dikarenakan bocah yang dimaksud mengelak dengan mengatakan dia sedang berada di bandara pada hari saat Brian ditemukan tewas. Pengakuan dari bocah itu juga diperkuat dari orang tuanya geng, yang mengatakan bahwa anaknya berada di bandara saat kejadian itu geng. Polisi akhirnya kembali mencurigai si Maribel ini geng, karena dia menyebut-nyebut gunting saat diinterogasi dan mengarahkan pada dirinya sendiri yang suka bermain gunting geng. Polisi semakin yakin bahwa salah satu dari kedua gadis itu terlibat dalam kasus pembunuhan ini geng. Di hari pada saat pemakaman Brian Howe, salah seorang detektif yang sedang mengamati Maribel mendapati dia berada di depan rumah si Brian Howe atau rumah duka. Jadi pada saat peti mati dari si Brian Howe ini keluar dari rumah, Mary Bell ini terlihat tertawa-tawa sambil menggosokkan kedua tangannya
seolah-olah tuh mengungkapkan sebuah kegembiraan, geng. Dan akhirnya sang detektif memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum adanya lagi korban lain. Si detektif ini mulai bertanya kepada teman-teman Mary Belle satu persatu hingga akhirnya pada saat giliran si Norma Belle, pada kali ini apa yang dikatakan Norma Belle sangat mengejutkan mereka, geng. Jadi menurut pengakuan si Norma Belle ini, geng, temannya yang bernama Mary Belle ini mengaku telah membunuh Brian dan bahkan membawanya ke sebuah rumah di mana Brian ditemukan tewas, geng. Mary Belle menjelaskan kepada Norma Belle bagaimana dia meremas leher Brian dan terus mencekiknya hingga akhirnya dia tewas atau tak bernyawa lagi, geng. Mary juga mengaku sangat menikmati apa yang sedang dia perbuat dan bahkan dia juga mengatakan kepada Mary bahwa dia sangat bahagia saat melakukan hal. Dan dengan pengakuan tersebut, polisi segera menjemput Mary Belle dan ketika polisi menanyainya, lagi-lagi dia terus mengelak dan dia tidak mengakui semua hal yang dituduhkan kepada dirinya, geng. Dia juga mengatakan bahwa Norma telah berbohong atas apa yang telah dia katakan kepada polisi. Mary Belle akhirnya dilepaskan kembali dan hingga akhirnya dijemput lagi oleh polisi setelah Norma Belle memberikan informasi tambahan yang mengatakan Mary mengakui dia berada di lokasi saat kejadian Brian Howe ini dibunuh, geng, atau terbunuh. Tetapi tetap saja Mary Belle menyalahkan Norma Belle atas pembunuhan itu. Meskipun demikian, kedua gadis itu akhirnya ditangkap pihak kepolisian dan didakwa melakukan pembunuhan. Ketika menjelang persidangan, bukti dan informasi baru muncul, geng. 2 hari setelah Martin Brown ditemukan tewas, sebuah sekolah TK di daerah tempat mereka tinggal telah dibobol dan dirusak. Dan ada 4 catatan yang sangat mengganggu tertinggal di lokasi itu, geng. Di lokasi TK yang ruangannya diacak-acak itu ada 4 catatan dengan nada anak-anak dan penuh kata-kata kotor. Namun yang lebih mengganggu adalah pesan-pesan tentang pembunuhan, termasuk pesan yang tertuliskan, "Kami memang membunuh Martin Brown," dan pesan lainnya mengatakan, "Saya membunuh agar saya dapat kembali." Pesan itu juga jadi perbincangan di negara itu, geng. Waktu itu heboh gitu, geng. Tetapi pada saat itu polisi hanya menganggapnya sebagai lelucon yang dibarengi dengan kematian Martin Brown ini, geng. Selama menunggu proses persidangan, Mary Belle banyak melontarkan komentar aneh kepada penjaga penjara. Dia berbicara seperti, "Saya suka menyakiti hal-hal kecil yang tidak bisa dilawan." Jadi maksudnya itu gini, geng. Dia itu suka menyiksa hal-hal kecil. Yang dimaksud itu adalah yang lebih lemah darinya, geng. Kurangnya kontrol emosi, tidak tanggap, dan perilaku aneh Mary Belle ini membuat psikiater menunjuknya sebagai psikopat. Mary Belle ini digambarkan sebagai bocah yang sangat manipulatif dan juga cerdas. Dia dikenal kejam dan tidak jujur, geng. Kekerasan tersebut dimulai saat dia masih balita, menurut pengakuan dari keluarganya. Dan pada saat sekolah taman kanak-kanak atau TK, si Mary Belle ini sering melingkarkan tangannya di leher teman-temannya, geng, kayak sebuah permainan gitu. Dia merasa senang jika tangannya itu bisa melingkarkan leher teman-temannya, geng. Dengan pengakuan dari keluarganya, itu membuat psikiater semakin yakin bahwa bagaimana seseorang anak bisa berubah menjadi seorang psikopat yang kejam. Ketika Mary Belle ini lahir, geng, ibu dari si Mary Belle ini sempat melontarkan kata-kata, "Singkirkan benda itu dariku," dan bahkan dia ingin memberikan kepada kerabatnya. Jadi si ibu dari Mary Belle ini gak menginginkan kelahiran anaknya ini, geng, atau si Mary Belle ini. Tetapi adik Betty atau ibu dari Mary Belle, namanya kan Betty itu si ibunya, itu berhasil mengambil kembali bayi Mary, geng. Jadi gini, si Mary Belle ini sempat diserahkan kepada orang lain, geng, tetapi berhasil direbut kembali oleh adik dari ibu Mary Belle ini, geng. Dan anggota keluarga juga mengatakan bahwa Mary Belle mulai bersikap dingin sejak dia masih berusia 2 tahun. Mary Belle sudah mulai tidak terikat dan menarik diri, atau lebih kita kenal dengan tidak mau mengikuti arahan dari orang tua, geng. Jadi semaunya sendiri gitu. Ibu Mary Belle merupakan seorang pekerja seks komersial, dan selain itu Betty juga menderita Munchausen by proxy atau MSBP.
yaitu adalah bentuk pelecehan anak yang ekstrim, di mana pengasuh atau orang tua si anak sengaja melukai demi mendapatkan perhatian atau simpati dari orang lain, geng. Jadi intinya itu gini, si ibu Maribel ini dengan sengaja melukai anaknya demi mendapatkan perhatian atau empati dari orang-orang lain, geng, biar dikasihani gitu. Oke, kita kembali lagi ke persidangannya Maribel dan juga Normabel. Keduanya didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Kedua gadis itu bersaksi selama persidangan, melibatkan satu sama lain dalam kejahatan itu, geng. Psikolog yang ditunjuk di pengadilan bersaksi bahwa Maribel menunjukkan gejala klasik psikopat. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya merasa bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Dan pada tanggal 17 Desember 1968, akhirnya putusan mereka dibacakan. Normabel yang membantu Maribel menghilangkan nyawa korbannya dibebaskan dari semua tuduhan yang dilimpahkan kepadanya, geng. Sedangkan Maribel dihukum karena melakukan pembunuhan dan dia akan ditahan sesuai keinginan yang mulia hakim, yang berarti merupakan hukuman penjara tanpa adanya batasan waktu. Jika ketua hakim mengatakan dia ingin dibebaskan, maka dia akan dibebaskan, geng. Jadi semaunya hakim, mau dihukum mati juga bisa, mau dibebasin bisa. Dan setelah hampir 9 tahun, tepatnya pada tahun 1977, Maribel ini sempat melarikan diri dari penjara dewasa, tempat dia baru saja dipindahkan. Meskipun begitu, dia berhasil ditangkap dan juga dibebaskan setelah menjalani hukuman 12 tahun penjara tanpa adanya hukuman tambahan dari pelariannya di penjara itu, geng. Jadi tetap di penjara lalu bebas pada saat dia menjalani hukuman 12 tahun. Dan pada tahun 1980 atau pada saat dia berusia genap 23 tahun, dia ini dibebaskan dan diberikan anonimitas untuk mulai hidup baru dengan nama baru. Pada tahun 1984, Maribel melahirkan seorang anak dan sempat ada kekhawatiran dari instansi pemerintah apakah dia akan merawat atau malah mencelakai anaknya. Mengingat bahwa Maribel ini telah menghilangkan 2 nyawa anak-anak pada saat itu, geng. Tetapi akhirnya Maribel ini diizinkan untuk merawat anaknya. Pejabat hukum setempat yang mengetahui keberadaan Maribel mengungkapkan kepada publik tentang lokasi dan identitas Maribel, hingga akhirnya menimbulkan protes keras dari masyarakat yang menolak keberadaannya dan juga menimbulkan protes keras dari masyarakat yang pro terhadap Maribel, geng. Jadi masyarakat yang pro itu tidak menginginkan kalau publik selalu mengganggu kehidupan dari dia, geng. Mereka memberikan kesempatan agar si Maribel ini memulai hidup baru dengan nama barunya, geng. Hingga akhirnya Maribel mencoba meminta anonimitas kembali kepada pengadilan tinggi. Tetapi kemanapun dia pergi, selalu ada media yang mencoba untuk mengikutinya. Hingga akhirnya pada tahun 2009 terungkap bahwa Maribel telah menjadi seorang nenek, dan hingga akhirnya tidak diketahui lagi siapa nama mereka dan di mana mereka tinggal. Oke, cerita ini cukup mengerikan ya. Di tahun-tahun segitu tuh masih kurangnya pengetahuan dan juga masih semaunya sendiri gitu. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ya kembali lagi ke psikopat ya. Psikopat itu memang memiliki tanda-tanda, tetapi kita bisa mencegahnya. Gini, geng, buat kalian, sekali lagi gue tekankan buat kalian, kalau kalian mempunyai anak, saudara, ataupun adik yang memiliki tanda-tanda psikopat sejak dini, tolong segera kalian selamatkan dengan cara menghubungi psikiater agar secara psikolog dia itu terobati, geng. Oke, kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut dan ketemu di video-video berikutnya. Semoga kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.